Oke, 3 menit ya. 3 menit lagi. Udah, aku mau mulai nih. Mana Pak Busana?
Mana Pak Busono? Mana Pak Busono? Kita mulai nih. New Hilux, hadir dengan ketangguhan dan kenyamanan. New Hilux, making ever better cars. Halo kawan Agung Toyota, di masa pandemi saat ini kami melakukan beberapa langkah preventif dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19. Berikut ini adalah langkah-langkah yang kami lakukan. Untuk seluruh karyawan Oke ya. harus melalui beberapa Hitungan 3 ya. pengecekan suhu tubuh, kemudian melakukan sterilisasi di sterilization chamber dengan Ya, habis menggunakan videonya. bahan yang tidak berbahaya, serta mewajibkan seluruh karyawan untuk menggunakan hand sanitizer. Petugas kami akan melakukan penyemprotan disinfektan dengan bahan yang tidak berbahaya ke seluruh fasilitas showroom setelah digunakan. Kami Ya. juga menerapkan social distancing dengan memberi tanda sebagai batas tempat duduk. Ya. Bagi customer yang datang ke showroom Agung Toyota, akan dilakukan pengecekan suhu tubuh, menggunakan hand sanitizer, serta mengarahkan customer yang bersedia untuk disterilisasi di sterilization chamber. Ini ada apa yang di jalan? Begitu juga untuk customer yang melakukan servis ke bengkel Agung Toyota, juga dilakukan pemeriksaan seperti pengecekan suhu tubuh dan menggunakan hand sanitizer, serta mengarahkan customer yang bersedia untuk disterilisasi di sterilization chamber. Selain itu, kami juga melakukan penyemprotan disinfektan untuk mobil yang akan dan sudah diservis dengan bahan yang tidak berbahaya. Jadi, jangan khawatir untuk datang ke Agung Toyota. Kami akan selalu memberikan pelayanan terbaik untuk Anda, karena keselamatan dan kesehatan pelanggan adalah prioritas kami. Toyota ada untuk Anda. Agung Toyota selalu bersama Anda. Yuk. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu pelanggan setia Agung Toyota Jambi Pal 10. Pagi ini di acara online gathering bersama saya Dian dan tentunya juga ditemani oleh Pak Busono yang akan menemani kawan Toyota selama beberapa menit ke depan. Dengan tema sedia payung sebelum hujan ya Pak Busono ya. Dengan tema yang menarik sekali. Pasti kawan Toyota juga penasaran nih apa aja sih yang akan kita bahas ke depannya. Di online gathering kali ini juga kita ditemani oleh Pak Winarno sebagai kepala bengkel di Agung Toyota Pal 10 Jambi.
Juga ditemani oleh Pak Rio Prayogi sebagai technical leader dan Pak Faisal Somi sebagai BLA di Agung Tayata Pas 10 Jambi. Benar banget kan Pak Busono? Betul Mbak Dian. Jadi siang ini kita akan ngobrol bareng dengan sahabat-sahabat Toyota kita, pelanggan-pelanggan setia Agung Toyota Pas 10. Mungkin sebelum kita masuk ngobrol nih Mbak, kebetulan kan kemarin tanggal 11 saudara-saudara kita yang merayakan Imlek sedang merayakan Imlek. Nah, mungkin bisa kita ucapkan dulu mungkin Mbak Dian untuk saudara-saudara kita yang merayakan Imlek, kami ucapkan Bangsi Pak Cai, murah rezeki, kemudian kesehatannya selalu diberikan, kemudian sukses selalu Mbak Dian. Iya, benar banget. Mbak Dian, kenapa tema ini kita angkat? Terutama karena kita memang di 2021 ini banyak benar hari liburnya Mbak. Jadi mungkin walaupun masa pandemi, ya, walaupun COVID-19, otomatis mungkin sobat-sobat kita Toyota juga ada yang jalan jauh nih, ya, gitu ya. Dari awal tahun sampai dengan pertengahan nanti padat pokoknya Pak Busono ya. Betul. Jadi di Januari itu awal tahun, liburan tahun baru, kemudian nanti pas tanggal 11 yang kemarin ya Mbak ya. Iya, itu Imlek benar. juga pada libur. Nah, kemudian nanti di bulan Maret itu juga ada hari libur. Iya. Dan ditambah lagi libur panjang nih Mbak. Libur di panjang. Lebaran. Ya, Lebaran. Jadi pasti sobat-sobat Toyota kita akan melakukan perjalanan jauh. Iya, ada planning lah Pak Busono ya yang harus direncanakan. Betul. Nah, jadi kenapa tema ini kita angkat supaya sobat-sobat Toyota kita kalau pas perjalanan jauh itu tidak terganggu untuk acara speakernya dan senang-senangnya Mbak. Iya. Jadi supaya perjalanannya menyenangkan baik keluarga maupun kendaraannya. Iya. Nah, perlu kita angkat terutama apa sih persiapan sebelum kita berangkat, Iya. dan kemudian juga yang perlu kita angkat adalah setelah pulang jauh kendaraan kita mau kita apain nih. Nah, kan perlu persiapan semuanya Iya. Mbak. Harus Nah, ada yang direncanakan. betul. Jadi nanti setelah itu ada juga penjelasan dari tim leader kita, ya TL kita, yaitu Bapak Rio Prayogi, mengenai syarat dan waranti kita supaya tidak gugur apa aja yang perlu kita lakukan. Iya. Nah, yang lebih menarik lagi nanti di akhir sesi ada penyampaian program nih khusus di bulan Februari yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Bengkel kita, yaitu Bapak Winarno. Nah, Benar. tidak panjang lebar nih, jadi Iya. kita mungkin bisa masukin untuk yang sesi pertama nih Mbak. Persiapan apa saja sih yang kita lakukan sebelum kita melakukan perjalanan Iya. jauh? Nah, seperti yang Mbak sampaikan tadi akan disampaikan oleh BKT Faisal kita, Brand Training Somi, ya. Ambassador Agung Toyota Pal 10, yaitu Pak Faisal. Pak Faisal silakan Pak. Oke, selamat pagi sobat-sobat Toyota dimanapun Anda berada. Senang rasanya pada kesempatan ini kita bisa kumpul kembali di webinar ini. Nah, benar sekali yang disampaikan oleh Pak Busono dan Mbak Dian tadi. Ya, kalau kita lihat makna sedia payung sebelum hujan itu maknanya luas sekali. Yang jelas yang kita harapkan ketika kondisi saat ini kita pengen bepergian itu tidak ada kendala di jalan. Jadi selama di jalan kondisi kita juga aman dan juga tetap nyaman. Yang pertama ada minimal itu Pak Busono, kalau persiapan-persiapan yang harus kita lakukan ketika akan bepergian jauh itu, yang pertama itu ada minimal ya Pak. Betul. Itu ada 10 item yang harus kita persiapkan. Wah, ternyata banyak juga Pak. Nah, dari A sampai Z itu minimal. Jadi yang pertama yang harus kita pastikan itu kondisi oli mesin Pak Busono. Betul. Jadi kondisi oli mesin kita secara kuantiti itu harus cukup. Jadi kalau kita bisa lihat dari stick oli itu kuantiti dari oli mesin itu jangan sampai kurang. Jadi sedikit, dia ada garis 2 ya, F dan L. Jadi sedikit di bawah garis full. Itu secara kuantiti. Ya, secara kualitinya gimana? Secara kualiti biasanya kalau kita melakukan penggantian oli itu dibuat ada yang namanya kartu penggantian oli atau label service. Nah, itu juga kita harus perhitungkan. Jadi kita contohnya mau menempuh jarak itu dengan jarak sisa dari masuk waktu penggantian oli itu jaraknya jangan sampai mendekati, ataupun misalnya kita perjalanan kita lebih kurang
1.500 kilo, sementara di kartu servis itu tinggal 1.000 kilo. Nah, lebih bagus kita melakukan penggantian oli. Nah, kemudian juga mungkin di pandemi sekarang yang juga jadi perhatian, walaupun mungkin kilometernya masih banyak, tapi sudah melewati 6 bulan, itu juga secara kualitas juga sudah menurun. Jadi disarankan dilakukan penggantian. Oh, jadi ada dua cara, Pak Faisal ya, ada dua cara untuk penggantian oli. Yang pertama berdasarkan bulan, kemudian yang kedua ada berdasarkan kilometer. Benar sekali Pak Usono. Yang lain Pak Faisal? Yang kedua sistem air radiator. Jadi umumnya teman-teman Toyota mungkin mengenal dengan sistem air pendinginan. Nah, ini juga kita harus pastikan bahwa dari level dari air radiator itu cukup. Levelnya, kemudian juga pastikan tutup radiator itu terpasang dengan baik, kemudian tidak ada kebocoran. Nah, jadi sehingga jangan sampai nanti ketika kita dalam perjalanan tiba-tiba mesin menjadi terlalu panas atau overheating. Kemudian yang ketiga yang harus kita lihat itu adalah brake atau tali kipas. Jadi mungkin sobat-sobat di Toyota lebih mengenal dengan nama tali kipas. Jadi kita pastikan bahwa tali kipas kita itu dalam kondisi baik. Jangan sampai nanti begitu dalam perjalanan tiba-tiba terjadi kendala putus atau slip. Nah, karena memang semua komponen di kendaraan itu hampir semua itu terhubung dengan putaran tali kipas, baik itu AC, power steering, dan banyak lainnya. Jadi kita pastikan bahwa kondisi tali kipas itu jangan sampai ada slip ataupun retak. Nah, mungkin gini Pak Faisal, mungkin yang perlu sobat-sobat Toyota ketahui, bagaimana sih cara memeriksa tali kipasnya gini? Karena memang untuk tali kipas ini kan jarang nih sobat-sobat Toyota memeriksa biasanya. Begitu setar hidup, begitu ada bunyi baru dia periksa. Nah, untuk sobat-sobat Toyota yang ada di luar mungkin bisa diinformasikan Pak cara pengecekan tali kipasnya. Nah, tali kipas itu yang pertama yang bisa dilakukan, mungkin tidak sulit dilakukan oleh customer, kita melihat secara visual dulu. Nah, yang pertama mungkin dari secara fisik itu jangan sampai ada retak waktu sama. Jadi retak itu rawan sekali untuk putus. Nah, yang kedua bisa kita lihat dari kekencangan. Jadi ada ambang batas kekencangan dari tali kipas. Jangan terlalu kencang dan juga jangan terlalu kendor. Nah, yang ketiga, sobat-sobat Toyota bisa ingat kapan terakhir kali melakukan penggantian tali kipas. Nah, mungkin kalau sudah terlalu lama, kemudian melihat yang mungkin agak sekiranya lebih bagus, diganti saja sebelum bepergian. Yang lebih enak biasanya harusnya kendaraannya bawa ke Toyota Pals 10 aja Pak. Nah, jadi tahunya beres ya Pak ya. Iya, ragu kita siap melakukan pemeriksaan. Jadi kita juga adalah namanya tension gauge. Jadi untuk melihat kekencangan dari tali kipas itu. Iya, makanya kalau servisnya rutin di Pals 10 itu semuanya sudah diperiksa Pak ya, sudah aman lah Pak ya, tahunya beres. Nah, gitu Pak Dian. Jangan lupa Pak, jadi nanti mobilnya dibawa ke Pals 10. Terus masuk item yang selanjutnya Pak. Kemudian yang keempat filter. Nah, filter ini ada filter udara. Kemudian di mobil bensin ada filter bensin. Jadi kemudian juga di diesel itu ada namanya filter solar. Nah, kondisi filter ini kita harus pastikan karena kondisi filter ini juga sangat berpengaruh ke power kendaraan, kemudian juga berpengaruh ke konsumsi bahan bakar. Nah, jadi otomatis kalau kita berkendara kita ya justru butuh power kendaraan yang cukup lah kalau dalam mungkin naik turun jalanan itu powernya cukup. Nah, makanya kalau kita harus pastikan kondisi filternya dalam kondisi bagus, baik filter udara maupun filter bahan. Nah, bagi sobat-sobat Toyota mungkin yang melakukan perjalanan jauh, nah di mobil-mobil sekarang ini kan sudah dilengkapi dengan indikator bahan bakar ya Pak ya, kemudian indikator untuk apakah full filternya itu dalam keadaan bagus dan tidak. Nah, kalau seandainya nanti sahabat-sahabat Toyota sedang melakukan perjalanan jauh, tiba-tiba indikator minyaknya hidup nih Pak, gitu ya. Nah, apakah kendaraannya itu bisa kita bawa jalan dulu sampai ketemu nanti bengkel resmi baru kita ganti, atau pada saat itu mungkin
langsung dieksekusi nih, langsung diganti gitu Pak. Mungkin sobat-sobat Toyota juga perlu tahu nih supaya nggak panik dalam perjalanannya Pak. Nah, untuk Toyota sendiri yang menggunakan indikator bahan bakar itu adalah kendaraan dengan jenis diesel atau solar. Nah, itu indikator itu sendiri mengindikasikan bahwa terdapat fungsi kotoran, kemudian endapan air yang ada pada filter solar. Nah, jadi bila terjadi indikator hidup dalam perjalanan, berarti itu adalah reminder untuk menandakan bahwa kita harus melakukan pemeriksaan ke dealer resmi terdekat lah yang paling disarankan. Karena kalaupun kita sudah bersihkan indikator itu juga kita harus melakukan reset. Kalau tidak dilakukan reset, walaupun filternya sudah kita bersihkan, indikator itu tetap akan terus menyala. Dan juga kita sarankan dibawa ke yang betul-betul paham dengan kondisi kendaraan itu, karena yang namanya solar itu kebanyakan itu ada potensi untuk masuknya udara luar ke dalam bahan bakar. Nah, ini sangat berbahaya sekali kalau di kendaraan diesel. Kalau udah masuk udara, mungkin pemasangan filter solarnya tidak tepat, itu indikasi untuk macet, anginan di jalan, istilah umumnya itu sangat tinggi sekali Pak Sono. Ya, artinya sebaiknya begitu indikator bahan bakarnya hidup, begitu kita dalam perjalanan, segera lakukan penggantian, bagusnya seperti itu Pak ya. Nah, itu mungkin karena kita hanya punya durasi 45 menit Pak, mungkin bisa lebih disingkat lagi untuk poin-poin selanjutnya, karena kita masih ada 2 item lagi. Ya, yang keenam itu kita pastikan khususnya diesel bahwa sisa jarak tempuh, ya, karena diesel ada timing belt, jadi sisa jarak tempuhnya juga kita perhitungkan bahwa jangan sampai nanti tiba-tiba timing belt indikatornya hidup di jalan dan riskan untuk melakukan perjalanan. Kemudian berikut yang keenam itu sistem rem. Kita sangat vital bahwa pengereman ini adalah menjamin kenyamanan kita selama berkendara. Kita pastikan betul-betul dalam kondisi yang baik itu dari kampas rem, fluida, kemudian tidak ada kebocoran pada sistem rem. Kemudian pelek dan ban ini menjadi satu kesatuan, karena memang kalau ragu dengan kondisi ban, kondisi pelek, disarankan ya sebenarnya kita lakukan sporing ataupun balancing. Kemudian yang kesembilan, jangan sampai nanti di dalam perjalanan itu timbul terjadinya insiden. Nah, salah satu yang sering terkadang faktor kelalaian kecil itu dari lampu-lampu baik di lampu depan ataupun lampu belakang. Jadi lampu kombinasi itu pastikan bahwa lampu rem, lampu mundur, lampu sen semuanya dalam kondisi baik. Nah, yang terakhir, karena kondisi sekarang sudah untuk kenyamanan kita, kondisi dari wiper blade ataupun washernya dalam kondisi baik. Jangan sampai nanti hujan tiba-tiba mau digunakan, pemandangan itu menjadi buram sehingga timbul terjadinya kecelakaan. Nah, itu Pak Busono 10 item yang minimal kita lakukan melakukan pemeriksaan sebelum melakukan perjalanan jauh. Nah, Sobat Toyota, tadi ada 10 item persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan perjalanan jauh. Nah, bagi sobat-sobat Toyota yang ingin melakukan perjalanan jauh dan kendaraan yang ingin diperiksa, silakan datang di Agung Toyota Park 10, Jalan Mazda Surya Dharma, kilometer 10, arah Palembang, Jambi. Kemudian kalau sahabat Toyota juga berada di Sabak, kemudian berada di Merlung, silakan kunjungi tos-tos kami yang terdekat, ada di tempat Bapak masing-masing. Jadi sobat-sobat Toyota tidak perlu lagi datang ke Jambi karena kita sudah mempunyai bengkel perwakilan. Untuk yang di Sabak silahkan datang yang ada di perwakilan di Sabak, kemudian di Merlung itu ada bengkel perwakilan kita di Merlung, kemudian yang di Sengeti kita juga sudah mempunyai bengkel perwakilan. Nah, untuk Bapak yang tidak mempunyai waktu nih, mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Win nih untuk sobat-sobat kita yang tidak punya waktu. Nah, tadi persiapan nih sebelum berangkat Om, ya kan? Nah, kita juga mau tahu nih setelah kendaraan kita berangkat dari jauh, apa nih yang harus kita lakukan terhadap kendaraan kita, Om Faisal? Oke, Pak Busono, jadi tadi sebelum berangkat, nah setelah berangkat itu juga tidak kalah penting kalau menurut saya. Jadi untuk setelah pulang dari perjalanan jauh itu juga
kita harus melakukan pemeriksaan, jangan mentang-mentang setelah servis kemudian kita pulangnya nggak merasa itu nggak, bukan. Di sini ada 5 item yang harus kita lakukan ketika pulang dari perjalanan jauh. Yang pertama, kembali ke mesin itu kita harus memastikan bahwa kondisi oli mesin itu setelah perjalanan jauh kualitas dan kuantitinya cukup. Karena mengapa? Karena dalam perjalanan jauh itu kan mobil biasanya dipakai secara terus-menerus. Otomatis temperatur mesin tinggi dan akhirnya bisa jadi terjadi penguapan selama kendaraan itu digunakan. Nah, jadi hasil penguapan itu bisa jadi secara kuantitas pelumas itu akan berkurang. Jadi kita pastikan setelah pulang dari perjalanan jauh oli kita itu cukup. Kemudian yang kedua itu kita pastikan kondisi ban. Nah, karena ban itu juga termasuk item yang paling sering. Jadi ketika ada beban, kemudian jalan bergelombang, itu yang pertama kali itu yang sangat riskan itu adalah ban, Pak Usono. Jadi kita pastikan bahwa ban itu tidak ada benjol, juga pelek juga aman, tidak ada keretakan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kondisi dari bawa kendaraan atau underbody. Jadi jangan sampai selama perjalanan kita mungkin melewati jalan yang bergelombang, kemudian efek beban penumpang itu bisa jadi terjadi benturan-benturan yang terjadi sehingga mengakibatkan ada penyok ataupun masalah yang muncul di bawah kendaraan. Jadi otomatis setelah pulang ya kita pastikan bahwa tidak ada masalah pada kondisi underbody kendaraan. Kemudian juga yang keempat kita pastikan jumlah fluida rem dan juga pengereman itu tidak ada masalah. Jadi setelah dipakai biasanya itu kan terjadi kotoran, kemudian air biasanya lengket di dalam sistem rem. Jadi kita pastikan bahwa kondisi rem kita itu aman digunakan. Nah, yang kelima yang sering dilalaikan itu terkadang kita tidak memastikan lagi kondisi kendaraan kita itu dalam kondisi bersih. Jadi dari kondisi mesin, kemudian interior itu ya kalau bisa kita bersihkan lagi setelah melakukan perjalanan jauh. Nah, itu Pak Busono 5 tips minimal yang harus kita lakukan setelah kita menempuh perjalanan jauh. Iya, nah Sobat Toyota tadi sudah kita dengar itu ada 5 item yang perlu melakukan pemeriksaan. Nah, ini kenapa harus kita lakukan, kan kita belum tahu nih setelah perjalanan lalu terjadi benturan-benturan di bagian perjalanan ya Pak ya. Betul, karena selama perjalanan kita nggak tahu arena yang kita lewati seperti apa. Apalagi kita misalkan baru pertama nih mau ke Jawa misalnya, nggak tahu nih di jalan ada ketemu jalan berlubang daerah mana. Betul. Apalagi kalau kita ketahui jalan arah ke Palembang maupun ke Bakahuni itu sampai penyeberangan itu jalannya banyak lubang sekali, Mbak. Nah, makanya mungkin sobat-sobat Toyota banyak yang terjebak di situ. Nah, jangan khawatir, segera saja langsung begitu setelah pulang dari perjalanan jauh langsung meluncur ke level 10. Ya, Mbak ya. Nah, kemudian juga untuk sahabat Toyota jangan bingung kalau mau booking dulu ya. Kalau mau booking dulu silahkan telepon ke nomor kita di 0821 8291 7700 atau kalau melalui web kita di www.toyota.co.id. Silahkan lakukan booking di lewat web kita atau langsung ke nomor telepon kita. Nah, Mbak Dian tadi setelah dijelaskan oleh Pak Faisal mengenai persiapan jalan jauh dan setelah pulang jauh. Nah, bagi sahabat-sahabat Toyota yang mobil kendaraannya itu masih punya garansi atau waranti. Nah, ini perlu juga kita siapkan nih. Apa saja sih yang perlu kita siapkan supaya hak dan kewajiban kita itu tidak terlupakan. Nah, tapi kalau dilihat-lihat ini ada yang bertanya nih Pak Busono, masih menyangkut tentang penjelasan dari Pak Faisal tadi. Betul, oke. Nah, boleh dulu Pak ya kita jawab karena mungkin udah menunggu nih atas nama Bapak Agung Sandi. Ini bertanya, Assalamualaikum, izin bertanya. Toyota saya baru 4.000 km dan berusia 1,5 tahun. Pemakaiannya ya Pak ya. Kemudian penyebabnya persneling sering ngejut sewaktu memasuki gigi 2 dan 1 itu kenapa itu Pak Faisal?
Jadi pertanyaannya itu pemakaian baru 4.000 km, baru 1,5 tahun. Kategori pemakaian jarang ya. Jarang pakai ini kelihatannya Mbak. Lihat dari Ya. kilometernya nih. Kemudian penyebabnya itu persnapnya itu sering kejut nih Pak Faisal saat masuk gigi 2 dan 1. Nah kira-kira penyebabnya apa tuh Pak? Oke, terima kasih Pak Agung Sandi. Baik, pertanyaannya tadi bahwa mobil jarang digunakan, kilometer baru 4.000 kilometer. iya. Nah, dan jarang digunakan, kemudian umur kendaraan, kalau lama kendaraan itu lebih kurang 1,5 tahun atau 18 bulan. Betul. Nah, kalau kita lihat 4.000 itu memang jarang digunakan Pak Busono. Betul. Tapi secara interval servis menurut bulan itu sudah masuk servis yang keempat. Iya. Nah, jadi fenomena susah masuk gigi itu di gigi 2, gigi 3 tadi ya. Betul. Nah, jadi gigi 2 dan gigi 1 itu bisa kita lakukan. Yang pertama biasanya kita melakukan simulasi terlebih dahulu ke customer. Pada kondisi bagaimana sih biasanya problem itu muncul, apakah sering, kadang-kadang, ya kan, kondisi jalannya bagaimana, kita tetap melakukan simulasi dengan customer. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan pemeriksaan. Kalau kita lihat dari kilometer, dari waktunya itu sudah juga melakukan pemeriksaan kondisi oli transmisi. Jadi kita harus melakukan secara kuantiti dan kualitinya, apakah pelumas transmisi itu baik atau tidak. Nah, kalau kita lihat juga umur pemakaian, dan nanti kalau bisa kita minta nomor polisinya aja Pak. Nanti kita bisa cek apakah dengan history service yang ada, apakah kendaraan ini bisa, bila terjadi masalah, bisa di-cover oleh waranti. Iya. Nah, kebetulan nanti kita ada technical leader Agung Toyota Pas 10 juga ada bersama kita, dan nanti bisa menjelaskan sedikit masalah ini dari segi waranti. Itu dulu Pak Busono. Terima kasih. Makasih Pak Faisal. Jadi mungkin Pak Junaidi, jawaban dari BLA kita, jika mungkin masih ada kekurangan dan tidak kesesuaian, mungkin bisa langsung meluncur di Agung Toyota Pas 10. Ya, untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut ya Pak. Betul. Jadi karena masih dalam tahap waranti kita dengan kan. Pak Faisal sendiri nanti katanya. Betul. Jadi khusus untuk Pak Junaidi langsung nanti. Pak Agus Sandi. Oh, Pak Agus Sandi. Nanti dari Pak Agus Sandi langsung akan dilayani oleh BLA kita Pak. Jadi silahkan datang. Waktu kita di jam-jam kerja Pak, dari Senin sampai hari Minggu ya. Iya. Khusus mungkin untuk Pak Sandi kita undang di hari Senin untuk datang. Iya boleh. Biar kita akan mengecekkan lebih lanjut ya Pak Busono ya. Agar kita tahu nih kendalanya apa sih gitu ya. Sambil nunggu pertanyaan dari yang lain nih Mbak, kita sekarang ada technical leader nih di sini kebetulan. Jadi dengan Pak Rio Prayogi mungkin bisa menjelaskan nih syarat-syarat waranti dan hak-haknya nih supaya tidak hilang. Nah ini mungkin Pak Rio kami persilakan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Toyota. Mungkin di sini ada beberapa informasi yang mungkin bisa menjadi tambahan informasi untuk dari Sobat Toyota. Jadi terkait dengan waranti sendiri, sebenarnya kita perlu mengetahui waranti itu apa sih. Jadi waranti itu merupakan jaminan atas kualitas produk dan pertanggungjawaban produsen terkait dengan kerusakan berupa desain ataupun produk yang akan dilakukan perbaikan ataupun penggantian spare part selama masa waranti kendaraan tersebut. Nah, untuk kendaraan di Toyota sendiri, waranti kendaraan itu untuk spare part-nya 3 tahun atau 100.000 km, dan ada satu lagi itu khusus untuk waranti baterai. Baterai itu 20.000 km
Nah, di sini mungkin yang perlu diperhatikan untuk syarat dari waranti sendiri agar tetap berjalan. Kalau Siap. Ya, siap. Usahakan pada kendaraan di dalam masa waranti tersebut. Nah, yang pertama mungkin yang jadi perhatian khusus itu buku servis. Jadi di buku servis itu sendiri terdapat catatan atau menjadi syarat mutlak utama untuk pengajuan waranti sendiri. Nah, mengapa buku servis ini sangat penting? Karena semua penjelasan terkait dengan waranti yang pertama ada di buku servis. Kemudian waranti itu sendiri dilihat juga dari servis berkalanya. Jadi untuk waranti sendiri ada beberapa syarat dan ketentuannya. Yang pertama itu harus servis rutin dari awal, kemudian terdokumentasi pada buku servis itu. Kemudian juga nanti ketika ada waranti, di situ akan ditulis dan dicatat warantinya apa saja dan kapan dilakukan penggantiannya. Nah, yang pertama tadi mungkin syarat khususnya buku servisnya harus ada. Jadi ketika kita mau jalan jauh, pastikan bahwa buku servis itu sudah berada di kendaraan. Nah, untuk waranti Toyota sendiri bisa dilakukan di dealer manapun, dealer resmi Toyota dengan syarat membawa buku servis. Yang kedua mungkin menyinggung di buku servis yang tadi, syaratnya harus melakukan servis berkala. Jadi servis berkala sendiri di sini sangat menjadi perhatian dari kita. Karena di servis berkala itu terdapat pemeriksaan beberapa item sehingga kerusakan pun akan terdeteksi sedini mungkin apabila kita melakukan servis berkala secara rutin. Kemudian yang ketiga, menghindari adanya modifikasi atau pemasangan dari aksesoris. Jadi Toyota sendiri memang memberikan waranti dengan syarat tidak adanya modifikasi pada kendaraan atau pemasangan aksesoris yang bisa merusak atau tidak original dari kendaraan itu sendiri. Kemudian yang keempat, yang sering itu sangat diperhatikan terjadinya eksiden ataupun perbaikan yang tidak dilakukan oleh dealer resmi. Jadi apabila kendaraan itu mengalami insiden seperti tabrakan atau dari faktor eksternal yang tidak disebabkan oleh produk itu sendiri, pasti tidak akan bisa di-cover oleh waranti. Mungkin untuk syarat khusus waranti hanya 4 itu saja. Yang pertama itu servis, kemudian servis berkala yang rutin, kemudian modifikasi atau pemasangan aksesoris, dan faktor eksternal seperti eksiden atau perbaikan di luar level resmi. Mungkin itu. Baik. Jadi ada beberapa syarat ya dan ketentuan mungkin untuk pengajuan adanya waranti. Tapi perlu diperhatikan juga mungkin ini info menarik untuk customer kita yang memiliki unit terbaru dari Agung Toyota karena dilengkapi dengan fasilitas waranti. Mungkin di awal juga biasanya akan diingatkan oleh MRL kita ya untuk melakukan servis pertama sekaligus pendaftaran 1000 km dan pendaftaran garansi servis itu tadi. Jadi setelah itu langkah-langkah berikutnya yaitu untuk servis berkala dari 1000 sampai dengan 50.000 km ya Pak Busana ya, demi menjaga performa kendaraan kira-kira selama pemakaian berkala apakah kondisinya baik atau enggak. Jadi sudah terrecord lah dari awal servis dan secara pengajuan waranti pun juga kita sudah tahu nih bahwasanya ini keluhannya seperti ini. Tapi dengan kategori yang mobil masih standar bawaan dari kita ya Pak Busana ya. Alangkah bagusnya kalau kendaraan kita beli dari mobil baru, silakan lakukan servis rutin di Agung Toyota Pro 10 supaya garansi waranti kita tidak hilang, Mbak. Nah, ada juga waranti yang mungkin tidak di-cover. Nah, contoh mungkin
seperti spare yang sifatnya habis sendiri, Mbak. Iya. Nah, seperti sepatu rem, kain Benar. kupling, Jadi nggak kemudian semua seperti, ya, Pak iya, Musono, ada seperti beberapa air item. radiator itu juga tidak di-cover oleh kita karena sifatnya Heeh. habis dipakai Iya, sendiri, Mbak. benar. Nah, tadi yang lainnya sudah diterangkan sama TL kita apa aja yang menjadi haknya dan Iya. syarat-syaratnya itu sudah diterangkan semua. Lebih baik ditanyakan dulu Pak ya, tanya Betul, dari item kelas 10 nih, betul, biar betul. oh kira-kira ini masuk nggak ya ke item Iya, waranti. betul. Jadi yang syarat utama adalah belum 3 tahun atau belum 100.000 kilometer dan melakukan service rutin. Iya. Nah, itu pasti akan kita cover. Iya, benar. Nah ya, nah kemudian juga ada mungkin yang menggugurkan dari waranti, terutama tadi kalau kita dengar adalah pemasangan aksesoris. Nah itu memang tidak kita benarkan, apalagi pemasangan aksesorisnya tidak sesuai dengan rekomendasi yang kita berikan. Nah itu Apalagi biar keren diceperin ya Pak ya, stoknya dipendekin biar keren gitu ya. Betul. Jadi Pas lewat jarang berlubang ternyata kena Pak stoknya. betul. Jadi nanti itu pasti akan menggugurkan kita waranti untuk kendaraan kita. Iya benar. Dan juga ini kawan Toyota kita juga live di akun Facebook kita Agung Automo. Jadi jangan khawatir untuk yang live di Facebook. Mungkin kalau yang mau bertanya-tanya juga bisa Pak ya di kolom komentar. Nah ini ada salah satu nih dari Pak Muhammad Iksan bertanya kenapa Toyota Fortuner dari Gen 1 sampai dengan generasi sekarang tidak ada sunroofnya. Kemudian kenapa Fortuner terbaru tidak pakai electric handbrake? Nah itu, kenapa itu Pak? Mungkin yang lebih menjelaskan. Pak Faisal atau Pak Rio bisa menerangkan nih, kenapa menjelaskan. mobil kita nggak ada sunroofnya ya, gitu kan? Iya. Sedangkan mungkin kalau Fortunernya Pak. tetangga sebelah sunroofnya ada, ya, kemudian electric brake-nya nggak ada, gitu ya. Nah mungkin bisa diberikan penjelasan nih ke Pak Muhammad Iksan. Iya. Nah, Pak Muhammad Iksan ini langsung dijawab dengan kepala bengkel kita nih langsung. Terima kasih Pak Iksan ya atas pertanyaannya. Mungkin saya sedikit menjelaskan terkait dengan pertanyaannya. Mengapa Fortuner dari generasi pertama sampai generasi 2001 ini belum menggunakan sunroof ya? Nah, hal ini sebelumnya sudah pernah ya pertanyaan-pertanyaan muncul dari Sobat Toyota juga ya. Jadi untuk Fortuner kita untuk sampai saat ini belum dilengkapi dengan sunroof ya. Nah, ada beberapa alasan yang menyebabkan kita belum melengkapi dengan fitur yang itu ya. Yang pertama adalah kondisi di geografis kita ya, khususnya di Indonesia itu relatif tropis ya. Nah, dengan adanya iklim tropis ini tentunya dengan melengkapi fitur sunroof ini tidak terlalu secara fungsional tidak terlalu sering digunakan ya. Nah, sebenarnya sunroof ini adalah fitur yang sebenarnya membutuhkan kos yang tinggi ya. Nah, Toyota sudah mempertimbangkan itu semua. Nah, fitur-fitur yang dilengkapi Toyota tentunya harus mengedepankan yang pertama adalah safety, yang kedua adalah fungsional ya. Nah, sunroof ini tentunya untuk daerah tropis tidak terlalu berfungsi ya, hanya akan menambah kos produksi gitu ya. Nah, beda dengan mobil-mobil yang di luar Indonesia ya, iklimnya dingin dan sebagainya, tentunya dibutuhkan sunroof yang memang bisa dinikmati oleh atau bisa memanjakan oleh customer kita ya. Jadi alasannya adalah sunroof tidak terlalu dibutuhkan untuk di Indonesia. Ya, boleh kita lihat ya mobil-mobil yang mungkin wheel up yang kita gunakan di kita, tentunya sangat jarang sekali kita fungsikan ya, sehingga akan menambah kos produksi sehingga akan terakumulasi harga jual juga ya. Jadi ini adalah alasan kenapa Fortuner dari generasi pertama sampai saat ini belum dilengkapi dengan sunroof ya. Nah, kemudian yang kedua adalah electric handbrake ya. Mungkin kita bisa membandingkan dengan kompetitor, misalnya ada kompetitor yang mungkin sepadan dengan Fortuner sudah menggunakan electric handbrake ya. Nah, kemudian untuk electric handbrake ini sebenarnya di Fortuner belum dilengkapi ya, karena sampai saat ini secara fungsi handbrake yang baik itu ditarik oleh tangan ataupun difungsikan dengan kaki, secara pengoperasiannya memang tidak terlalu sulit ya. Jadi improve untuk elektrik memang menjadi ya kebutuhan sebenarnya customer ya, tapi Toyota melihat sampai saat ini secara fungsional handbrake baik itu melalui handbrake ataupun dengan kaki itu sudah
maksimal dan memang tidak terlalu banyak yang ini yang mungkin membutuhkan elektrik ya. Tapi mudah-mudahan ke depannya elektrik ini memang bisa ditambahkan untuk fitur-fitur khususnya di Fortuner. Mungkin demikian Pak Iksan untuk jawabannya ya. Nah Pak Muhammad Iksan mungkin cukup jelas ya, karena mungkin Fortuner itu tidak dilengkapi dengan sunroof. Ada kendaraan kita yang menggunakan sunroof, tapi kita menyebutnya bukan sunroof nih, tapi moonroof. Ya, nah itu ada di Corolla Cross ya. Jadi kalau sobat Toyota yang ingin membeli Toyota Corolla Cross, itu kita sudah dilengkapi dengan moonroof. Kita lihat bulan ya Pak ya, bukan lihat matahari, karena di tempat kita itu mataharinya panas banget kalau udah siang. Nah, jadi makanya kita sebut dengan moonroof bukan sunroof. Nah, itu yang ada di Corolla Cross. Nah, sobat Toyota yang ada di seberang sana, kita memasuki detik-detik terakhir di acara kita online kita. Nah, kita pengen tahu nih ya, program-program apa saja sih yang ada di Agung Toyota Pos 10 ya. Nah, mungkin nanti akan langsung disampaikan oleh Pak Winarno selaku Kepala Bengkel Agung Toyota Pos 10. Kepada Pak Win, silakan Pak Win. Terima kasih Pak Dusono. Ya, selamat siang Sobat Toyota Agung Toyota Pos 10. Selamat datang di online gathering ya di hari ini tanggal 13 ya, Februari 2021. Nah, tadi cukup menarik sekali ya dari Pak Faisal menjelaskan terkait dengan trik dan tip bagaimana mempersiapkan liburan, kemudian setelahnya ya, kemudian Pak Rio juga sudah menjelaskan bagaimana syarat-syarat waktunya supaya berlaku ya. Jadi kalau kita lihat tema hari ini adalah sedia payung sebelum hujan ya. Jadi pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Nah, kembali ke program ya. Nah, Toyota sudah sangat bagus sekali ya. Jadi bagaimana memanjakan customer kita dari pembelian sampai perawatan kendaraannya. Nah, untuk di Toyota sendiri, untuk kendaraan-kendaraan yang pembeliannya di 2020 sudah mengeluarkan 9 line up ya. 9 line up kendaraan yang sudah dilengkapi dengan gratis jasa, kemudian juga gratis spare gitu ya. Jadi customer sudah beli mobil sampai dengan 4 tahun ya, 4 tahun atau 50.000 km itu sudah dijamin perawatannya ya. Intinya sangat menarik dan sangat memanjakan kali buat customer ya. Nah, kemudian sudah gratis jasa spare, kita ada beberapa layanan ya, layanan antar jemput, kemudian juga Toyota Home Service, dan itu semuanya tidak dikenakan biaya terhadap customer. Jadi customer tinggal menelpon cabang kita Pas 10 ya untuk minta dikunjungin atau minta diantar jemput. Ya, kemudian kalau kita sebagai customer lupa misalnya ya, kita ada juga petugas MR kita yang mengingatkan kendaraan kita sudah waktunya untuk dilakukan servis. Nah, ada 9 line up tadi yang sudah dilengkapi dengan free jasa dan free part ya. Dari yang pertama mobil RAS, kemudian Toyota KT86, kemudian Classic 200. Ya, kemudian di Februari disusul dengan mobil Alfa dan Hellfire ya. Kemudian di Agustus kemarin di Corolla Cross. Kemudian September lagi ditambah Yaris. Oktober dengan Innova improvement-nya ya. Dan juga Fortuner. Nah, itu semua dilengkapi dengan free jasa dan free support. Itu yang pertama. Kemudian untuk di bulan Februari ini kita ada juga program yang kita berikan pada customer loyal kita yang melakukan servis 1.000 sampai dengan 50.000 tidak terputus. Kita memberikan apresiasi yaitu emergency kit bagus ya. Jadi emergency kit yang di dalamnya ada jumper ketika mobil mogok, kemudian ada talinya juga untuk tarik bagus. Ya. Kemudian dilengkapi dengan beberapa tool lain yang difungsikan adalah untuk membantu baik diri kita ataupun orang lain. Nah, itu kita berikan untuk customer kita yang melakukan servis di bulan Februari dan sampai tadi servis 1.000 sampai 50.000 km tidak terputus. Ya. Kemudian yang ketiga, kita juga ada program yang namanya ganti oli free tune up. Oh ya, keren ini. Jadi cukup menarik sekali Pak Bos. Di bulan Februari gratis tune up ya. Biasanya kalau datang tune up itu dikenakan biaya ya. Jadi saat ini Februari ini datang ganti oli free tune up.
dan itu berlaku untuk di cabang Pal 10. Kemudian juga ada beberapa cabang pembantu kita, ada yang di Tanjung Jabung Timur, yang di Sabah, kemudian di Tanjung Jabung Barat, yang di Merlung ya. Nah, customer untuk yang berdomisili di wilayah-wilayah tersebut bisa langsung datang ke cabang pembantu terdekat ya. Kemudian untuk cabang utama kita ya dari Senin sampai Minggu Pak Gus ya, betul, kita melayani customer kita. Ya, mungkin demikian Pak Gus untuk informasi customer kita, beberapa program yang menarik. Sesuai dengan temanya tadi adalah sedia payung sebelum ujian ya, jadi melakukan perawatan berkala yang tadi sudah dilengkapi ya, free jasa privat gitu ya. Waduh. Untuk tetap menjaga kondisi kendaraan kita tetap prima dan siap untuk menjelang liburan. Nah, mungkin pertanyaannya Pak Bin, kalau kita servis melalui Toyota Home Service ataupun kita melakukan servis di bengkel perwakilan kita, apakah program ini juga bisa kita berikan Pak Bin? Ya, terima kasih Pak Bos. Jadi untuk program ini berlaku untuk cabang yang di bawah, baik di cabang utama ataupun cabang yang di bawah Pal 10. Ya, berlaku juga tadi di Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, berlaku semua. Oh gitu. Jadi sama juga mungkin kalau kita melakukan pembelian di cabang perwakilan kita juga seandainya pasti mendapat pre-maintenance juga Pak ya? Siap, sama. Jadi programnya sama. Oh gitu. Sahabat Toyota, sudah kita dengar program cukup menarik di bulan Februari ini Mbak Dian, ya. Ada pre-maintenance kalau kita pembelian tahun 2020 kemarin, kemudian sudah ada 9 line up tadi yang dijelaskan, kemudian kita juga punya bengkel perwakilan Mbak Dian, jadi nggak perlu lagi jauh-jauh datang ke Pal 10. Nah, untuk 3 daerah ini memang cabang-cabang Agung Toyota Pal 10. Jadi yang terdekat bisa ke sana ya. Betul, Mbak Dian. Mungkin sahabat Toyota yang mau bertanya lagi silahkan langsung ke Facebook kita atau ke Zoom kita siap untuk menunggu ya Mbak Dian. Atau mungkin yang ada pertanyaan yang lebih spesifik mengenai kendaraan mau telepon nih, bisa di-download aplikasi kita Pak Hello Bank nantinya, dan itu memudahkan kita nantinya untuk berkomunikasi dengan customer. Salah satunya di sana kita bisa mendaftarkan riwayat dari kendaraan kita seperti data kendaraan maupun yang lainnya. Misalnya nih kita lagi di Kota Jambi, nah kita daftarkan dulu nih kendaraan kita. Jangan lupa juga di-download di App Store ataupun di Play Store gratis Pak Busono. Tidak dikenakan biaya sama sekali. Di sana ada PIC yang mungkin akan menginformasikan detail mengenai estimasi perincian biaya, ketepatan waktu servis maupun yang lainnya. Dan nggak hanya servis saja Pak, tapi ada informasi mengenai body dan cat. Jadi banyak yang mungkin bisa kita informasikan melalui layanan tersebut Pak, hanya dengan mendownload aplikasi Hello Bank saja. Jadi tunggu apa lagi, kita memang memanjakan pelanggan-pelanggan kita Mbak Dian ya. Benar banget. Jadi nggak perlu datang ke Toyota atau nggak perlu datang ke Pal 10, silahkan kalau mau cari informasi dan sebagainya, kunjungi website kita di Hello Bank atau website Agung Toyota. Benar banget. Aplikasinya ada juga Pak. Betul, jadi semuanya di sini cukup sudah tersedia. Jadi tidak perlulah, sekarang zaman kan udah canggih ya Pak ya, udah by jadi phone aja nih gitu. Zamannya cuma ngolem nih sekarang, jadi nggak perlu datang lewat via darat nih. Kopi darat sudah jarang Mbak, tapi kalau ngopi-ngopi perlu. Iya, jadi nggak perlu datang ke dealer, cukup download aja aplikasi Agung Toyota dan Hello Bank. Bisa memudahkan untuk booking online ataupun bertanya melalui informasi dari telepon genggam saja ya. Nah, mungkin pertanyaannya ada nih Mbak, kenapa sih kita harus datang ke Pal 10 gitu kan? Gitu. Kenapa ya? Karena di Pal 10 itu di Jambi adalah bengkel dan dealer paling lengkap Mbak. Jadi di situ ada bengkel bodinya, kemudian di situ ada bengkel CR-nya, kemudian di situ ada penjualannya. Jadi dalam satu dealer itu kita nggak perlu lagi keluar kemana-mana. Jadi mau tanya harga mobil silakan, mau ketok bodi, ayo monggo masuk, gitu ya. Mesinnya rusak nih, gitu langsung periksa. Jadi kapan lagi, gitu kan? Siapkan kendaraannya Pak sebelum berangkat untuk lebaran. Iya, nanti ya Pak ya. Jadi pertanyaannya dari sekarang nih, kira-kira apa saja? Iya, ini mungkin Pak Win mau nambah-nambah nih. Iya, udah seru boleh nih. Pak Win. Terima kasih Pak Busono. Ya, sedikit saya tambahkan terkait dengan aplikasi Hello Bank tadi ya. Jadi Hello Bank ini adalah aplikasi yang sifatnya adalah nasional ya. Jadi Hello Bank ini terlahir ketika saat pandemi COVID ini. Jadi memungkinkan customer untuk bisa berinteraksi dengan pihak bengkel tapi tanpa berinteraksi langsung ke bengkel ya. Jadi ini adalah kita katakan adalah konsultasi gratis terkait dengan masalah kendaraan kita. Jadi customer bebas untuk
berkonsultasi mengenai kendaraan Toyota dengan pihak bengkel, dan itu pun adalah berlaku di Indonesia, seluruh jaringan Toyota yang ada di Indonesia ya. Jadi untuk sobat Toyota, ini adalah aplikasi yang sangat memudahkan kita semua untuk meminta informasi ya. Mungkin kita kalau tidak punya teman orang bengkel dan sebagainya, cukup kita download aplikasi Halobank ya melalui M Toyota. Ya kalau untuk yang Android-nya bisa di M Toyota ya. Kemudian kalau yang untuk di iPhone-nya bisa melalui App Store ya. Store ya. Store. Nah, kemudian di dalam Halobank ini cukup banyak menu-menu yang bisa menambahkan informasi buat kita ya. Contohnya adalah informasi kendaraan terbaru, kemudian juga informasi-informasi misalnya sobat Toyota pengen berkomunitas ya, di situ lengkap komunitas yang di bawah naungan Toyota. Bisa langsung berinteraksi dengan komunitas itu. Jadi banyak sekali keuntungannya ketika kita melakukan download aplikasi M Toyota ya. Jadi untuk sahabat Toyota jangan lupa ya di-download M Toyota untuk memudahkan informasi terkait dengan Toyota secara keseluruhan. Demikian mungkin Pak Bus yang saya tambahkan. Benar. Jadi dalam satu fitur aplikasi saja sudah dapat beberapa layanan Pak Busono di dalamnya gitu. Tapi gratis ini Mbak ya? Gratis Pak. Gratis ya? Tidak dikenakan biaya sama sekali ya? Iya. Jadi sayang banget kalau nggak di-download ya, karena memang sekali lagi sudah waktunya kita tanpa tatap muka Mbak ya. Iya. Jadi karena memang kita masih dalam masa pandemi, kemudian kita juga untuk mengurangi konteks terhadap pelanggan-pelanggan yang lain, mungkin kita bisa mendownload dari M Toyota. Nah, Sobat Toyota, ini ada pertanyaan lagi satu yang perlu mungkin Mbak Dian bacakan dulu, Mbak Dian. Iya, baik Pak. Selamat siang, Agung. Di sini ada pertanyaan. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Untuk dari Mas. Selamat siang. Dengan Bapak siapa ini? Saya Dino. Selamat siang, salam sejahtera Om Busono, Om Win. Saya Dino dari Dino. Innova. Selamat siang Om Dino. Salam sejahtera untuk semuanya. Selalu sehat. Oke, sebelumnya saya mau ya. Halo. Saya beri apresiasi untuk Agung ya terhadap pelayanan yang diberikan selama ini. Sangat-sangat bagus. Bahkan saya berulang kali kalau saya berhalangan datang ke Agung, mobil saya itu ada masalah, Agung selalu menghampiri customer-nya. Salut. Ada satu saran bagi saya untuk selama ini yang selama ini Agung sudah bagus ya, sudah sangat bagus. Jadi saya sebetulnya memberikan gambaran tentang bagaimana Toyota di kehidupan saya. Jadi saya pertama kali punya mobil yaitu ada namanya Kijang Grand Extra. Kemudian saya ganti dengan Kijang lagi, LGE. Kemudian ganti lagi Kijang lagi, Innova ya 2009. Kemudian ganti lagi Kijang lagi. Dan saya tidak akan beralih dari Kijang, khususnya untuk Toyota ya. Jadi memang salah satu yang saya tidak akan ganti-ganti itu karena pelayanannya. Pelayanannya itu sangat memuaskan bagi saya. Nah, itu yang pertama untuk sekilas kehidupan untuk berkijang di Indonesia. Terus yang kedua, saya ada saran ini. Ini kan Agung ini kan sudah besar ini, sudah di Jambi ini mungkin udah the best lah, number one lah ya. Jadi saya ingin kasih saran, bagaimana kalau Agung ini mengadakan fun drive. Fun drive artinya begini, kita di Jambi, fun drive ini akan mengunjungi situs-situs resmi sebagai game untuk rally wisata. Iya, Om. Nah, ini sangat bagus ya, karena kan di sini ada beberapa komunitas ataupun klub yang dinaungi juga Agung, mulai dari Yaris, Calia, Agia, Fortuner, Innova, dan mungkin yang di bawah Toyota rata-rata mempunyai komunitas. Nah,
alangkah lebih baik untuk mempersatukan kita semua di komunitas dalam Toyota, itu coba sekali-sekali gunakan FunDrive. Karena selama ini, selama saya ada di Jambi dan selama saya memakai Toyota, itu belum ada di Jambi rally wisata FunDrive untuk Toyota. Nah ini kami sebagai, mungkin saya ada Om Salman di sini ya, di komunitas Innova, kami sangat mendukung ya kalau ada rally wisata yang diadakan Toyota Agung FunDrive dengan beberapa mungkin door prize atau hiburan atau gimana, karena untuk meningkatkan wisata di Jambi siapa lagi kalau bukan kita. Iya betul. Nah ya sementara itu aja yang ini, salut untuk semua yang ada di Agung, teruskan pelayanannya, teruskan semua program-program yang ada. Kami sangat mendukung sampai dengan saat ini program dari Agung Toyota. Selamat siang, salam sejahtera. Selamat siang Om Dino, terima kasih, salam sejahtera. Nah, ini ada masukan nih dari sahabat Toyota, kenapa sih Agung nggak ngadakan fundraise gitu ya? Jadi kita kumpulin tuh semua owner-ownernya community gitu ya. Jadi kita bicarakan untuk kumpul-kumpul, boleh juga nih idenya. Mungkin Pak Min bisa ngasih jawaban nih. Selamat siang Om Dino, terima kasih atas masukannya, kemudian terima kasih atas segala sesuatunya ya, yang selama ini sudah selalu mempercayakan ya perawatan kendaraannya di Agung Toyota Pals 10. Nah benar sekali Om Dino, terkait dengan apa yang disampaikan Om Dino tadi, nah, tentunya di Toyota sendiri kita sudah bersinergi dengan seluruh komunitas-komunitas yang ada di Toyota ya. Nah jadi sangat menarik sekali tadinya. Mudah-mudahan apa yang tadi menjadi idenya Udino itu ke depannya bisa kita realisasikan ya. Jadi realisasikan khususnya adalah di wilayah Jambi ya, untuk tiga cabang ya. Cabang Toyota Sipin, Jambi 2 dan Bungo ya. Kita coba menyampaikan nanti karena hal ini memang sejalan dengan tujuan dari Toyota, bagaimana kita selalu mendekatkan diri kemudian juga bersinergi dengan komunitas-komunitas yang ada. Ya, untuk saat ini mungkin itu saja Om Dino yang bisa kami sampaikan, dan ini menjadi masukan yang sangat baik untuk semakin akrabnya ya antara kita dengan pihak komunitas ya yang ada di khususnya Innova Community. Ya, terima kasih Om Dino, selamat siang. Ya, dan mungkin tambahannya kalau kita mengadakan acara itu tetap dengan protokol kesehatan ya. Mudah-mudahan COVID-nya segera pergi Mbak. Yeah. Jadi kita bisa fun rally sama-sama gitu ya. Karena memang betul kata Om Dino, selama ini belum ada fun rally loh yang di Jambi gitu kan. Bahkan yang di Pals 10 itu semua community hampirnya semua ke sini. Mulai dari Yaris, kemudian Kawasaki, Fortuner, ya kan, Innova, apalagi yang Toyota Vios itu semuanya ke sini. Nah, bagus juga idenya untuk kita gabungkan gitu ya. Gabungkan, kita jalankan sama-sama untuk fun rally. Nah, mungkin ada pertanyaan satu tuh Mbak lagi dari kalau Dian lihat di sini ada pertanyaan dari Pak Jeneri. Bahwasanya bertanya, untuk perusahaan rental, apakah layanan dan program tersebut berlaku? Nah, gimana nih Pak Win yang memberikan program tadi, kira-kira untuk perusahaan rental apakah berlaku atau enggak nih Pak? Selamat siang Bapak Jeneri. Ya, terkait beberapa program yang saya sampaikan tadi, itu juga ada contohnya tadi yang ini ya, yang ganti oli Vision Up itu kita berlakukan untuk seluruh customer kita ya. Jadi baik itu customer yang fleet ataupun retail kita berlakukan ya. Kemudian untuk terkait dengan free maintenance itu adalah ada syarat dan ketentuan juga ya untuk pada saat pemulihan. Nah, mungkin untuk beberapa fleet itu kita lihat syarat ketentuan ya. Memang rata-rata itu kalau dari customer itu tetap diberikan yang namanya free maintenance ya untuk unit-unit yang tadi saya sampaikan, RAS, Toyota 86, kemudian Alphard, Berbayar, dan berlas yang terakhir adalah Innova Improvement dan Fortuner ya. Nah, kalau program tetap berlaku. Ya tadi kalau untuk free maintenance-nya memang ada syarat ketentuan ya.
Demikian Pak Jeneri, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Cukup jelas ya, berasa Mbak ya, untuk yang benar banget. pre-maintenance waktu itu mana program waktu pembelian di awal. Kemudian yang untuk program service itu semuanya berlaku Mbak. Baik itu pembelian retail maupun pembelian fleet. Kalau mau servis silahkan, layanan servisnya juga semuanya tetap berlaku. Mulai dari antar jemput untuk shuttle car kita, untuk layanan THS kita, maupun layanan yang ada di cabang-cabang kita utama Mbak Dian. Ya. Nah, mengingat waktu nih Mbak, sebentar lagi kita juga akan di ujung acara kita nih. Benar banget, karena selama beberapa menit tadi mungkin sudah banyak informasi yang kita sudah berikan dari segi perawatan, perjalanan jauh ataupun sampai ke tujuan. Kemudian juga dengan program waranti maupun program dan promo service dari bulan Februari maupun berikutnya. Dan mungkin lebih lengkapnya buat kawan Toyota yang ingin bertanya, balik lagi boleh datang ke dealer resmi Agung Toyota Pals 10 Jambi, atau efisiensinya boleh di-download aplikasi Agung Toyota, website www.agungtoyota.co.id, kemudian download aplikasi Toyota yang terbaru untuk pelayanan konsultasi pelanggan, tapi berbasis handphone Pak. Jadi gratis melalui App Store ataupun Play Store di handphone kawan Toyota. Jadi nggak perlu ragu, nggak perlu khawatir. Untuk yang ingin bertanya lebih lanjut, boleh datang ke dealer resmi Agung Toyota Pals 10 Jambi. Jangan lupa Mbak, alamat kita ada di Jalan Mazda Surya Dharma kilometer 10 atau Kelurahan Kenali ya Mbak ya. Silakan datang setelah lampu merah simpang 4 arah Palembang. Ya, ya. Kalau kendaraannya mau periksa bodi silakan, mau periksa mesin juga silakan, atau mau beli kendaraan baru juga mau pertanyaan, kita sudah kita siapkan. Benar banget. Terima kasih buat kawan Toyota yang mungkin dari tadi sudah hadir dalam online gathering hari ini. Mungkin sedianya mungkin nanti untuk beberapa waktu mendatang kita mungkin akan menemani kawan Toyota kembali dengan informasi yang menarik, dengan program yang menarik juga tentunya. Jadi jangan dilewatkan untuk online gathering berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Sobat Toyota. Selamat siang. Selamat siang.